Pandangan Ling Er berhenti sejenak di jubah hitam itu sebelum dengan cepat bergeser. Wajah muda dan tampan yang ditutupi dengan ekspresi tenang muncul di pandangannya. Dia membuka mulutnya yang ramping, merah, dan kecil saat dia melihat wajah muda itu, merasa agak linglung. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia berulang kali merasa bahwa dia sepertinya mengenal wajah ini. Namun, dia masih tidak dapat memikirkan di mana dia telah melihatnya, tidak peduli bagaimana dia mengingatnya saat ini. Kak Agang, yang tergeletak di tanah setelah dipukul, mengambil kesempatan itu untuk berdiri. Dia mengabaikan jejak darah di sudut mulutnya dan menyerang ke depan untuk melindungi Ling Er. Dia mengangkat kepalanya dan berbicara dengan rasa terima kasih kepada pemuda berjubah hitam di depannya. "Pak, terima kasih banyak karena telah menyelamatkan kami. Banyak orang di jalan juga telah pulih saat ini." Tatapan mereka kaget saat mereka melihat pemuda berjubah hitam yang tampak sangat muda ini. Meskipun mereka sangat terkejut bahwa dia mampu memaksa kembali pria yang terluka, yang merupakan bintang 3 Dousi, dengan serangan, banyak orang menunjukkan tatapan menyedihkan ke arahnya. Apakah pemuda kecil ini tidak tahu betapa arogan dan lalinnya perusahaan tentara sarang ular di kota Kingsan? Dengan dukungan klan He dari kota Black Rock, tidak ada seorang pun dalam radius 500 km dari pegunungan Magical Beast yang berani menyinggung perusahaan tentara bayaran sarang ular. Tidak ada alasan selain klan He ini yang memiliki seorang ahli yang merupakan Do Uang asli. Beberapa pria yang jelas-jelas adalah orang-orang dari perusahaan tentara bayaran sarang ular buru-buru berlari untuk membantu pria dengan bekas luka pisau karena dia terluka. Setelah itu, banyak pasang tatapan ganas dilemparkan ke arah pemuda berjubah hitam itu. "Oh!" Pria yang terluka itu berdiri dengan susah payah. Wajahnya pucat saat dia meludahkan darah segar di mulutnya. Tatapannya kejam saat dia melihat wajah tenang Xiao Yan. Dia tertawa terbahak-bahak, "Anak kecil yang baik, kamu benar-benar berani. Anda benar-benar berani menyinggung perusahaan mercenari sarang ular kami di kota Kingsan. Apakah Anda tidak tahu bahwa pimpinan perusahaan kita adalah menantu dari klan He?" Xiao Yan samar-samar melirik pria yang terluka itu dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar belum pernah mendengar tentang apa yang disebut klan He. "Tuan ini, Kak Agang sangat berterima kasih atas bantuan Anda. Namun, Anda harus mencoba pergi secepat mungkin. Setelah ahli dari perusahaan tentara bayaran sarang ular tiba, akan sulit bagimu untuk pergi." Kak Agang menghela nafas pelan saat dia melihat tatapan kejam dari pria yang terluka itu. Dia mendorong Ling Er ke arah Xiao Yan dan dengan lembut memohon, "Tuan, tolong bawa Ling Er dan tinggalkan Kingsan. Jika Anda merasa itu merepotkan, Anda bisa membuatnya pergi setelah Anda keluar dari kota kecil." "Aku akan menghentikan mereka. Aku tidak akan pergi. Jika Anda akan mati, mari kita semua mati bersama. Bagaimanapun, perusahaan mercenari pertempuran berdarah pasti tidak akan bisa hidup lebih dari hari ini. Tidak ada artinya bagi saya hidup jika itu masalahnya." Ling Er tidak bergerak saat mendengar ini. Dia hanya mengatupkan giginya dan menangis. "Kamu, Kak Agang," menjadi geram. Namun, dia hanya bisa menghela nafas dengan putus asa saat melihat wajah tragis Ling Er. Dia melambaikan tangannya dan berkata, lupakan, kamu harus memegang belati di bawah lengan bajumu dengan benar. Jika Anda tertangkap, Anda dapat bunuh diri untuk menghindari dipermalukan." Xiao Yan di samping melihat kedua orang ini sambil merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan, "Paman Kak Agang, kamu dapat diyakinkan bahwa jika aku ingin melindungi kalian berdua hari ini, tidak ada seorang pun di Kekaisaran Jiama yang berani menyentuhmu." Kak Agang terkejut saat menghadapi bentuk panggilan Xiao Yan yang agak akrab. Dia tertawa getir, "Saya menghargai niat baik Tuan. Namun, perusahaan mercenari sarang ular bukanlah sesuatu yang dapat Anda lawan. Ling Er dan saya akan menunda mereka. Kamu harus segera pergi." "Hehe, pergi? Anda ingin pergi setelah melukai kakek Anda? Bagaimana bisa ada hal yang begitu bagus?" Senyuman buas segera terbentuk di wajah pria bekas luka di sisi lain. Tangannya dengan cepat mengeluarkan tabung api dari saku dadanya. Setelah itu, dia menariknya dan sinyal terbang ke langit sebelum meledak. TL, menyebut diri sendiri kakek orang lain adalah bentuk penghinaan. Semua pintu keluar di kota Kingsan telah ditutup oleh perusahaan mercenari sarang ular saya. Kemana kalian semua bisa pergi?
Pria terluka itu memandang Kak Agang dan Ling Er yang wajahnya langsung memucat. Senyum sinis di wajahnya semakin lebar. Dengan lambaian tangannya, dia berteriak dengan marah, "Bunuh semua orang selain gadis itu." Lebih dari selusin orang di belakang pria yang terluka itu segera menyebar setelah mendengar perintah itu. Mereka mencabut senjata tajam dari pinggang mereka dan menutupinya dengan lapisan tipis douki. Setelah itu, mereka memandang Xiao Yan dengan niat buruk. Xiao Yan tanpa ekspresi saat dia menyaksikan 10 pas orang yang dengan cepat menyerbu. Dia perlahan melangkah maju dan berbicara dengan suara tenang, "Siapapun yang mengambil langkah maju lagi akan mati." Kata-kata Xiao Yan ini berakhir hanya dengan tawa dingin dari 10 orang pas. Secara alami tidak mungkin untuk menghentikan langkah yang terakhir bahkan sedikit. Xiao Yan menunduk saat melihat ini. Cahaya kuat yang samar melintas di atas mereka. Api tak terlihat diam-diam naik di ujung jarinya. Engah! Engah! Pemandangan aneh diam-diam muncul di jalan saat nyala api muncul. Yang bisa dilihat semua orang adalah bahwa tubuh 10 orang lebih itu, yang menyerbu ke arah Xiao Yan, tiba-tiba menegang. Segera, mereka mengeluarkan suara embusan di depan banyak tatapan tertegun dari sekitar dan tanpa peringatan apapun, berubah menjadi abu hitam yang tersebar di tanah. Jalan yang agak bising tiba-tiba menjadi sepi saat ini. Semua orang melebarkan mata mereka dan menatap tumpukan besar abu hitam yang muncul di tanah dengan ketakutan. Beberapa orang hanya mengedipkan mata tetapi ketika mereka membukanya sekali lagi, mereka hanya bisa melihat orang-orang, yang beberapa saat yang lalu normal, berubah menjadi tumpukan abu di depan mata mereka. Pemandangan aneh ini menyebabkan hawa dingin muncul dari dalam hati banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Meski terik matahari saat ini berada di langit, keringat dingin berulang kali membasahi dahi mereka. Mulut pria terluka yang memiliki aura ganas telah terbuka selebar telur bebek saat ini. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Itu lama kemudian sebelum dia pulih. Tubuhnya buru-buru mundur. Dia terhuyung dan jatuh ke tanah saat dia berbicara dengan kaget, "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Ketika Xiao Yan bertindak beberapa saat sebelumnya, dia gagal merasakan sedikit pun riak douki. Namun, 10 lebih orang itu secara aneh berubah menjadi abu hitam. Dengan keluarnya suara terkejut pria yang terluka itu, Kak Agang dan Ling Er juga pulih dari keterkejutan mereka. Mereka memandang pemuda berjubah hitam di depan mereka dan kegembiraan liar berangsur-angsur muncul di mata mereka. Tak disangka pemuda ini benar-benar memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Tampaknya mereka mendapatkan kembali harapan untuk diselamatkan. Tatapan Xiao Yan dengan acuh tak acuh menatap pria bekas luka yang terhuyung mundur. Tangannya perlahan terangkat saat menunjuk ke arah yang terakhir dari kejauhan. Nyala api yang tak terlihat tiba-tiba menyala dan muncul di telapak tangannya. Engah! Suara teredam lainnya muncul. Pria yang terluka itu belum menunjukkan ekspresi sekecil apapun ketika api hati yang ganas yang muncul di dalam tubuhnya membakarnya menjadi tumpukan abu hitam. Semua orang di jalan tanpa sadar menghirup udara dingin saat mereka menyaksikan pria yang terluka itu juga berubah menjadi abu. Tatapan mereka tercengang ketika mereka melihat Xiao Yan sementara kaki mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dari kelihatannya, mereka sepertinya takut Xiao Yan tiba-tiba mengarahkan jari malaikat maut itu ke arah mereka. Hanya pada saat ini mereka memahami bahwa orang muda ini tidak mencoba untuk bertindak kuat saat dia melangkah maju tetapi dia benar-benar memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk memandang rendah perusahaan tentara bayaran sarang ular. Xiao Yan dengan lembut menepuk tangannya satu sama lain setelah secara acak menghabisi orang-orang ini. Tidak ada banyak fluktuasi dalam pandangannya meskipun telah mengambil lebih dari selusin nyawa. Mengingat aura jahat dan ganas dari orang-orang ini, jelas sekali bahwa mereka jelas bukan orang baik. Tidak apa-apa jika dia membunuh mereka. Dia tidak akan merasakan beban sedikit pun. Xiao Yan menoleh dan menatap Kak Agang dan Ling Er. Dia tertawa lembut dan perlahan berkata, "Paman Kak Agang, sudah bertahun-tahun sejak kita tidak bertemu satu sama lain. Tidak disangka bahwa Anda masih berada di kota kecil Kingshan ini." Kak Agang, yang tatapannya awalnya dipenuhi rasa hormat dan ketakutan, langsung tertegun saat mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Dia dengan hati-hati mempelajari wajah yang terakhir. Namun, hatinya bergumam tentang kapan dia berkenalan dengan orang yang begitu kuat. Ling Er di sampingnya menatap tajam ke wajah itu.
Dia tahu dia pernah bertemu dengannya sebelumnya sementara Ka Ageng merasa tidak pasti. Dia tiba-tiba bergumam pelan beberapa saat kemudian, "Paman Ka Ageng, dia tampaknya agak mirip dengan Xiao Yan yang telah menghancurkan perusahaan mercenari kepala serigala beberapa tahun yang lalu." Tubuh Ka Ageng tiba-tiba bergetar saat mendengar perkataan Ling Er. Tubuhnya tiba-tiba bergetar saat dia melihat Xiao Yan dengan tidak percaya. Memori yang terkubur jauh di bawah tahun ditemukan dengan cepat. Akhirnya, wajah pemuda yang agak lembut, yang pernah dia temui saat itu, perlahan-lahan cocok dengan Xiao Yan di depannya. "Adik Xiao Yan, apakah itu benar-benar kamu?" Ka Ageng berteriak tanpa sadar sementara keterkejutan di matanya menjadi lebih padat. Xiao Yan saat itu hanyalah seorang douzi yang bahkan belum mencapai kelas douzi. Namun, sekarang, dia bisa mengubah selusin douzi dan douzi menjadi abu dengan mengangkat tangannya. Bagaimana pria muda yang lembut itu bisa dibandingkan dengan sikap seorang ahli? Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengangguk. Wajah Ka Ageng langsung dipenuhi dengan kegembiraan saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia segera ragu-ragu sedikit sebelum mengatupkan giginya tiba-tiba saat dia berlutut. Dia memohon, "Saudara Xiao Yan, perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah telah mengalami bencana besar. Saya mohon Anda untuk mengulurkan tangan dan menyelamatkannya." Ka Ageng bersedia melakukan apapun yang kamu katakan setelah semuanya selesai. Ling Er juga menggigit bibir merahnya dengan lembut dan menatap Xiao Yan dari belakang Ka Ageng. Emosi berputar di dalam hatinya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pemuda itu, yang berulang kali diejeknya karena ketidakdewasaannya, sebenarnya saat ini memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Ling Er juga buru-buru berlutut saat pikiran ini bergejolak di dalam hatinya. Jika dia ingin menyelamatkan Bloody Battle Mercenary Company, dia hanya bisa mengandalkan pemuda di depannya ini. Namanya mirip dengan kepala, Yan Alliance, yang baru-baru ini menyebar dan menyebabkan keributan. Namun, dikabarkan bahwa ketua, Yan Alliance, memiliki kekuatan yang dapat bertarung dengan elit legendaris Douzong. Sepertinya itu hanya situasi di mana nama mereka mirip. Tatapan Ling Er berkedip-kedip saat dia dengan lembut berbicara di dalam hatinya. Setidaknya harus ada beberapa ratus bahkan ribuan orang dengan nama Xiao Yan di Kekaisaran Jiama yang sangat besar. Selain itu, kepala aliansi yang terlalu mencolok. Bahkan dia tidak berani berpikir seperti itu. Dia hanya mengira bahwa nama mereka mirip. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut mengangkat kedua orang itu berdiri. Dia dengan lembut bertanya, "Apakah itu perusahaan tentara bayaran sarang ular? Seperti apa kekuatan mereka?" Ka Ageng buru-buru mengangguk saat mendengar ini. Dia dengan cepat menjawab, "Pemimpin perusahaan mereka adalah ahli bintang 6 Douling dengan kekuatan yang sangat besar. Tidak ada yang bisa menandinginya di seluruh kota Kingshan. Aku ingin tahu apakah adik laki-laki Xiao Yan bisa." Bintang 6 Douling Hu, Xiao Yan merenung sejenak sebelum dia langsung tertawa, "Paman Ka Ageng, aku masih harus memasuki pegunungan Magical Beast untuk melakukan sesuatu selama perjalananku ini. Mungkin aku tidak akan bisa tinggal terlalu lama di sini." Ekspresi Ka Ageng segera menjadi suram saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Tubuhnya tampaknya memiliki semua energinya yang tersedot darinya. Ling Er di belakangnya juga mengepalkan tangannya dengan erat. Dia mengejek dirinya sendiri dengan menyedihkan. Meskipun orang itu memiliki persahabatan dengan mereka saat itu tidak mencapai titik di mana dia akan membantu mereka menyinggung seorang ahli Douling. Anda harus memegang kelima botol ini dengan benar. Jika Anda ingin bertemu dengan pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran sarang ular, Anda dapat menggunakan Douki untuk mengaktifkannya. Setelah itu lempar salah satu dari mereka. Bahaya dengan sendirinya akan hilang dengan sendirinya. Selain itu, pelat batu giok ini dapat melakukan kontak dengan saya sekali. Jika Anda benar-benar menemui masalah besar hidup dan mati di masa depan, Anda bisa memecahkannya. Aku akan muncul dan membantumu. Xiao Yan menjentikkan jarinya. 5 botol giok kecil dan piring giok terbang menuju Ka Ageng. Setiap botol giok memiliki teratai api yang sangat kecil. Ka Ageng terkejut saat menerima botol giok itu. Dia agak linglung. Pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran sarang ular benar-benar dapat dibunuh dengan mengandalkan botol giok kecil ini. Aku masih memiliki urusan lain yang harus dilakukan hari ini, jadi aku akan mengucapkan selamat tinggal.
Kita harus bisa bertemu lagi jika ada kesempatan di masa depan. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menunggu Ke Agang pulih saat tubuhnya bergetar dan anehnya menghilang di depan banyak tatapan tertegun di sekitarnya. Keo,